Jadi kalau mau dicintai Allah, mau luas rezekinya, mau bahagia hidupnya, mau punya solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi dan dicintai oleh manusia, royal, itulah sedekah. Suka berbagi. Berbagi. Kalau perlu jangan lewat satu hari kecuali kita sudah ada pintu sedekah yang kita buka. Ingat sabda Nabi SAW, kalau tiba pagi hari, maka Allah turunkan dua malaikat. Yang satu mengatakan lapangkan rezeki orang yang bersedekah ya Allah, dan yang satu mengatakan binasakan orang yang bakhil. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan judul keajaiban sedekah dan istighfar. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu pendapat para ulama salaf. Kita akan fokus bahas masalah sedekahnya. Bagaimana sedekah itu sangat mulia. Sangat mulia. Ingat saya katakan pada pertemuan yang lalu, loyalitas, kepedulian, loyalnya hubungan suami istri, loyalnya hubungan antara sahabat sama sahabat, kolega sama kolega bisnisnya, hubungan antara atasan sama bawahan, pemimpin sama bawahannya, siapa saja, tetangga dengan tetangga, semuanya loyalitas akan muncul bila ada royalitas. Kapan kita royal, suka memberi pada orang, itulah nama dalam agama kita sedekah, maka loyalitas akan muncul. Tidak akan pernah ada loyalitas kalau tidak ada royalitas. Persahabatan tidak akan pernah langgeng dengan pelit. Rumah tangga tidak langgeng dengan pelit. Ya, atasan sama bawahan tidak saling menghormati dengan pelit, tidak akan mungkin. Bahkan dalam Islam pelit atau bahasa agama kita bakhil dianggap bagian dari dosa besar. Sementara ya kemuliaan, kemurahan hati, kedermawanan adalah bagian daripada ibadah yang sangat besar pahalanya. Saya ingatkan kembali teman-teman, resep kebahagiaan, resep kesuksesan, resep untuk kaya raya itu adalah sedekah, suka memberi semampu kita. Kalau kita hanya bisa berbagi sepotong roti yang sedang kita beli dengan orang di sebelah kita, maka itu sudah dianggap sedekah yang luar biasa. Kalau kita bisa memberi yang lebih besar daripada itu, berbagi sekian banyak roti kepada orang-orang yang butuh, tetangga, kerabat, maka itu sangat baik. Lebih luas lagi kalau orang bisa memiliki yayasan sosial, kemudian lebih banyak orang yang dibantu, maka itu juga sangat luar biasa. Dalam kehidupan seorang muslim tidak bisa kita pisahkan kehidupan kita, ya misalnya ekonomi, politik dengan sosial, nggak bisa. Kapan sosial itu berjalan berbarengan dengan politik, dengan ekonomi, maka pastikan politik dan ekonomi itu akan stabil. Tapi kapan tidak diikuti dengan sosial, maka pastikan semuanya akan kacau. Karena sosial ini justru yang mendatangkan keberkahan dari setiap kegiatan kita. Saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang pegang buku, kita kembali mengulangi sejenak ya. Di halaman 6-nya, di antara pendapat para salaf tentang sedekah. Ingat, dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata sesungguhnya amal itu saling berbangga-bangga diri. Lalu sedekah berkata, pada sholat, pada haji, pada jihad, saya adalah yang paling baik di antara kalian. Abdul Aziz bin Umair rahimahullah berkata, solat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan. Puasa menyampaikan dirimu kepada pintu sang raja Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, sedekah itu menyampaikan dirimu ke hadapan raja tersebut. Jadi saking mulianya sedekah sampai dia berada di depan. Ibnu Abil Ja'ad rahimahullah berkata, sungguhnya sedekah itu walaupun kecil, tapi kita keluarkan ikhlas karena Allah, benar-benar bisa menghilangkan 70 pintu keburukan. 70 permasalahan bisa selesai dengan sedekah. Di akhir buku ini cukup banyak kisah-kisah orang yang sembuh dari penyakitnya, orang yang keluar dari permasalahannya, gundah dan gelisahnya dengan sedekah. Kemudian Yahya bin Mu'adz rahimahullah berkata, tidaklah saya mengetahui suatu biji kecil yang bisa mengimbangi gunung dunia kecuali sedekah. Maksudnya dari sisi balasan. Baik balasan kita sedekah sedikit, Allah balas dengan melimpah harta. Atau nanti akan kita dapatkan pahala yang sangat besar dari sedekah yang sederhana yang kita keluarkan di dunia. Ini cuma mengulangi saja ya.
kita akan masuk ke bahasan lanjutan kita. Tapi saya mengingatkan kembali apa yang kita pelajari pada bulan lalu. Asy-Sya'bi rahimahullah berkata, ini penting dalam kaidah bersedekah ya. Kita harus tanamkan diri kita teman-teman, kalau kita bersedekah itu butuh terhadap sedekah itu, lebih membutuhkan pahalanya daripada orang yang menerima sedekah kita. Persepsi kita selama ini, kalau misalnya ada bapak ibu yang punya persepsi ini ya, kalau ada orang minta, oh berarti dia butuh sama saya, sehingga kita dengan enaknya menolak dia, kita dengan enaknya menghina, melemparkan uang ke arah dia, dengan enaknya kita memandang dia, dengan mencibir dia misalnya seakan-akan dia orang susah. Ini persepsi yang salah. Kita harus mengubah persepsi kita. Ini sudah saya ulang-ulangi pada pertemuan yang lalu. Kalau mulai sekarang kita harus tanamkan, kalau ada orang minta depan mata kita, sebenarnya yang lebih butuh adalah kita daripada dia. Karena kita lebih butuh dengan pahala sedekah yang akan kita dapatkan dan rezeki yang akan Allah balas daripada orang miskin itu. Rasionalnya begini, kalau bapak ibu punya 100.000 rupiah, kita sedekahkan kepada orang yang butuh, misalnya itu orang yang minta. Secara angka 100.000 uang kita berkurang. Misalnya kita punya 1 juta jadi sisa 900.000 rupiah. Secara angka orang yang menerima uang itu dia menerima 100.000-nya. Tapi ada teori agama yang berbeda menilainya. Orang itu menerima 100.000 dipakai untuk keperluan dia. Dia beli makan, dia beli baju, dia bayar utangnya, selesai. Tapi secara teori agama, kita yang mengeluarkan 100.000 akan tetap punya nilai 100.000 itu yang akan ditimbang di hari kiamat nanti. Dan tidak Allah balas 100.000 rupiah dengan 100.000 nanti angkanya. Tapi minimal 10 kali lipat sampai kelipatan-kelipatan yang banyak. Oleh karena itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita yang lebih butuh untuk bersedekah daripada orang yang sedang minta kepada kita. Perhatikan Asy-Syu'bi, seorang ulama tabi'in dulu berkata, barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah itu, dia kejar pahala, daripada orang fakir yang butuh kepada sedekah, maka dia telah membatalkan sedekahnya dengan memukul wajahnya sendiri dengannya. Kalau ada orang menganggap dia lebih butuh, orang miskin itu lebih butuh daripada diri dia, sehingga dia mencibirnya, dia menganggap remeh, kaca mobil mungkin cuma dibuka kecil, lalu keluarkan uang cuma 500 rupiah misalnya, karena dia anggap orang itu butuh. Ini persepsi yang salah, berarti dia sedang menghancurkan pahala sedekahnya. Karena Islam memerintahkan kita justru merasa lebih butuh dengan orang tersebut. Orang yang faham apa yang kami sampaikan tadi dan yang dijelaskan oleh Asy-Syu'bi rahimahullah, mereka justru yang keluar untuk mencari siapa yang butuh bantuan. Dalam bab sedekah, kalau ada orang minta lalu kita kasih, itu belum dianggap dermawan. Tapi orang memberi iya, karena orang minta kita kasih, mungkin karena kesian misalnya. Kalau mau dapat gelar dermawan, orang yang dimuliakan dalam agama Islam, memang dia keluar dan dia merasa dirinya butuh pada orang yang menerima sedekahnya, maka dia keluar mencari dan dia yang memberi. Sebelum orang itu minta, dia sengaja mencari janda-janda yang tidak mampu, dia sengaja mencari orang-orang miskin yang butuh, dia sengaja mencari orang yang terlilit utang, dia yang cari. Karena dia rasa dia butuh untuk meraih pahala dari sedekahnya itu. Perhatikan Al-Laits selanjutnya, Ibn Sa'ad rahimahullah di halaman 7 ya. Ini seorang ulama tabi'in juga dulu yang masyhur. Beliau berkata, barang siapa yang telah mengambil dariku satu sedekah, ini prinsip dasar Islam. Siapa yang menerima dari aku sepotong roti, sepiring nasi, misalnya seteguk air atau segelas air atau uang, barang siapa yang mengambil dariku satu sedekah atau hadiah, maka hak dirinya atas diriku adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya, karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah. Jadi penanaman persepsi para ulama dulu itu beda dengan kita teman-teman. Para ulama berpersepsi apa? Kalau ada orang yang menerima pemberian dia, dan langsung dia anggap orang ini lebih berhak saya hormati, orang ini lebih berhak saya senyum padanya, orang ini lebih berhak untuk saya junjung karena dia telah menerima sedekah saya. Bukan dibalik ya. Seakan-akan orang itu lebih butuh. Ini persepsi harus kita perbaikin. Kenapa banyak orang tidak mau bersedekah? Karena dia berpikir orang yang minta itu butuh. Terbalik, yang butuh kita. Kita butuh nilainya di bawah ketimbangan amal. Tanpa kita sedekah melalui orang itu, tidak akan dicatat di buku amal kita. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur juga, pernah berkata kepada orang-orang yang menerima sedekahnya,
Pada saat dia kasih, orang-orang itu terima. Dia gembira sekali. Dia mengatakan, mereka ditunjuk orang-orang yang terima sedekahnya itu. Membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun. Hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang miskin, orang yang kita bantu itu, melalui mereka lah, apa yang sedang kita sedekahkan, sepotong roti kah, sepiring nasi kah, segelas air kah, apalah jus, uang, baju, kendaraan, tanah diwakafin apa saja, itu sedang mereka, melalui mereka lah dibawa ke timbangan amal kita. Tanpa orang-orang ini tidak akan dibawa ke timbangan amal. Jadi begitu persepsi yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kemudian juga sudah kita baca dua statement yang terakhir ya. Yang kemarin yaitu perkataan Ali bin Abi Thalib. Ini siapa yang Allah bukain pintu rezeki, seperti teman-teman Masya Allah sudah punya pekerjaan, ada gaji tetap bulanan, ada pendapatan, mungkin ada juga yang buka usaha misalnya. Maka perhatikan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu memberikan kepada kita sebuah kaidah penting di saat Allah sudah bukakan pintu rezeki, agar rezeki itu terus saja bertambah dan penuh dengan berkah. Perhatikan di halaman 7 kata Ali radhiyallahu anhu, barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah, walaupun sedikit di mata dia, pekerjaan, dapat gaji, maka hendaklah dengan harta itu jangan lupa menyambung kekerabatan dengannya. Ingat orang tua kita di kampung, ingat saudara kita, ingat saudari kita yang punya hubungan kekerabatan, lanjut hubungan sama mereka. Kirim walaupun sedikit. Minimal teman-teman, masa kita yang masih punya orang tua tidak bisa beliin orang tua kita sampo sama sabun? Saya dulu waktu orang tua saya masih hidup di Makassar, rahimahullah sudah meninggal pada saat pandemi kemarin, meninggal karena COVID. Tapi saya kadang-kadang saya tahu orang tua saya Masya Allah orang mampu. Allah bukain pintu rezeki yang sangat luas di Makassar. Tapi saya bilang sama ayah saya sendiri, saya panggil abah, tolong berikan saya kesempatan untuk bisa meraih bakti. Salah satunya kebutuhan dasar saja. Apa yang dipakai setiap bulan lah. Setiap di rumah, sampo, sabun, odol, sikat gigi. Apa yang dipakai mereknya. Beliau WA ke saya, ini yang saya pakai. Lalu saya belikan. Saya bukan hanya sekedar beli dari Makassar, sementara saya dari Jakarta. Saya sengaja masuk ke supermarket di Jakarta, saya belikan merek yang beliau suka, saya paketkan kirim ke Makassar. Padahal sebenarnya bisa saya minta tolong orang di Makassar untuk beliin. Di sana juga ada kerabat saya yang lain, ada saudara-saudara saya. Tapi saya coba cari poin ini, gitu kan. Dan Masya Allah beliau sangat senang. Saya pun dapat pahala baktinya. Kenapa kita tidak silaturahim dengan ini? Ya, hal yang mendasar. Toh kita juga beli sampo, misalnya sabun misalnya. Kenapa kita nggak belikan untuk orang tua kita? Ini salah satunya. Atau saudara kita, siapapun yang punya hubungan kekerabatan, namanya silaturahim. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka dia harusnya melanjutkan silaturahim. Ini yang pertama. Yang kedua, memperindah jamuan buat tamunya. Jadi kalau ada tamu di rumah datang, dengan Allah kasih kita rezeki, berbagi. Kalau dulu kita cuma bisa kasih air putih sama mungkin sepotong kue, sekarang sudah lebih bagus kerjaan, kasih lebih enak jamuan buat tamu. Kata Nabi SAW, siapa yang mau beriman dengan Allah, pada Allah dan hari akhir, maka dia harus memuliakan tamunya. Yang ketiga, menolong seseorang yang membutuhkan. Beri kepada orang yang minta bantuan. Yang keempat, membebaskan tawanan. Ini kalau misalnya ada tawanan muslimin, ya. Kemudian yang kelima, Ibnu Sabil, itu orang terputus jalan. Kayak orang datang dari Surabaya ke Jakarta, misal di terminal dirampok. Dia sekarang mau pulang Surabaya, nggak ada duitnya, beli tiket pun nggak ada. Maka kita bantu misalnya. Ya. Selanjutnya, orang-orang fakir miskin. Selanjutnya para mujahidin, kayak teman-teman kita sekarang di Palestina, kalau ada lembaga-lembaga resmi membuka donasi, sumbang saja doa dan harta yang kita mampu, gitu kan. Kemudian selanjutnya, dan ini penting ya, selanjutnya, dan dia bersabar atas musibah menimpa hartanya. Jadi makin tambah harta kita, tabungan kita, akan ada ujiannya. Ada orang utang nggak bayar, kita lagi butuh nabung, misalnya mau nabung tapi ada orang minta bantuan, itu ujiannya. Justru di saat itu kita harus lolos dengan memberi, ya. Karena kata Ali radhiyallahu anhu, dengan perkara-perkara itu dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan juga akhirat. Ini kaidah dasar yang harus difahami. Yang terakhir, Abu Hatim berkata rahimahullah, bakhil itu, pelit dan perhitungan adalah sebuah pohon di neraka. Sedang ranting-rantingnya ada di dunia.
maka barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-rantingnya itu, niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Sebagaimana kedermawanan suka memberi, ya, royal di jalan Allah adalah sebuah pohon di surga di mana ranting-rantingnya berada di dunia, maka barang siapa yang bergelantungan pada salah satu ranting-rantingnya, niscaya ia akan membawanya ke surga, dan surga adalah tempat orang-orang dermawan. Tempat orang-orang dermawan. Orang kalau dermawan, teman-teman, itu disukai oleh Allah, dapat pahala besar, dibukain pintu rezeki, dan disukai oleh manusia. Biar paras wajahnya biasa, postur tubuhnya biasa, tapi suka berbagi, pasti disukai oleh orang. Biar tampannya sedunia, orang semua akui tampanan dan cantiknya, tapi kalau pelit, maka dianggap remeh. Dan Nabi SAW menganggap pelit itu adalah penyakit jiwa. Pernah di masa Nabi SAW ada satu suku dari salah satu suku Arab di Madinah meninggal pimpinannya. Lalu dipilihlah satu pimpinan suku yang baru. Orangnya tampan, gagah, wangi, jaga wibawahnya. Kemudian Nabi SAW tanya orang-orang sukunya pada saat mereka lagi sholat bersama Nabi SAW di masjid di Madinah. Siapa pimpinan kalian sekarang? Mereka bilang Fulan bin Fulan. Kata Nabi SAW, bagaimana dia? Kata anggota sukunya, orangnya tampan, orangnya berwibawa, orangnya ya punya segala macam kelebihan dunia lah, punya harta segala macam. Hanya saja dia bakhil, pimpin tapi pelit, nggak pernah kasih, nggak pernah berbagi, gitu kan? Maka kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada bakhil itu? Jadi kalau mau dicintai Allah, mau luas rezekinya, mau bahagia hidupnya, mau punya solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, dan dicintai oleh manusia, royal, itulah sedekah. Suka berbagi. Berbagi. Kalau perlu jangan lewat satu hari kecuali kita sudah ada pintu sedekah yang kita buka. Ingat sabda Nabi SAW, kalau tiba pagi hari, maka Allah turunkan dua malaikat. Yang satu mengatakan lapangkan rezeki orang yang bersedekah ya Allah, dan yang satu mengatakan binasakan orang yang bakhil. Nah ini saya reviewkan kembali apa yang kita bahas pada bulan lalu, karena ini pondasi dasar dalam masalah sedekah. Ingat, sekali lagi saya ingatkan diri saya dan Bapak Ibu sekalian, harus kita tanamkan proses di diri kita, kita lebih butuh dengan sedekah itu daripada orang yang kita beri. Sehingga kita selalu mengejar mereka dan mencari dan membagi atau berbagi pada mereka. Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ajma'in, dua orang sahabat yang mulia ini, setiap hari depan rumahnya ada orang miskin yang datang minta-minta. Beliau selalu kasih. Satu hari pernah mereka tidak datang orang miskin itu. Mereka keluar dan cari di mana orang-orang miskin itu. Bukannya kayak sebagian kita malah kalau orang tidak yang minta-minta tidak datang, alhamdulillah dia tidak datang. Enggak, tapi mereka keluar cari, mana ini kantong sedekah saya ini. Begitu.